Halo, selamat pagi anak-anakku yang baik kelas 4. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam sehat dari ibu, salam jumpa. Oke anak-anakku yang baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang telah kami terima sampai pada pagi hari ini. Kami hendak belajar ya Bapa untuk memahami tentang Yosua merebut tanah Kanaan bersama bangsa Israel. Semoga kami dengan memahami pelajaran ini, kami mampu mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, dan kami yakin bahwa Engkau menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Semoga dengan lewat pelajaran ini ya Bapa, kami memahami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Semoga pelajaran ini ya Bapa berguna bagi kami. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anakku yang baik, mari kita mulai pelajaran kita ya. Tetap semangat ya nak. Oke, pada hari ini kita akan belajar yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tanah terjanji itu adalah tanah Kanaan yang berlimpah ruah, susu dan madu. Setelah Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menyeberangi Laut Teberau, dan dapat kita lihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa sebenarnya adalah pemimpin yang lembut dan rendah hati. Ia setia pada ketetapan dan percaya pada janji Allah. Tetapi Musa tidak diperkenankan oleh Allah sampai ke tanah Kanaan. Musa kemudian naik ke Gunung Nebo. Di gunung inilah Allah menunjukkan tanah yang telah Dia janjikan. Anak-anakku yang baik, mengapa Allah tidak mengizinkan Musa untuk menginjakkan kakinya di tanah Kanaan itu? Jawabannya adalah Musa pernah bersungut-sungut untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ketidaktaatannya dimulai pada saat bangsa Israel kehausan di padang gurun dan bersungut-sungut meminta air kepada Musa. Lalu yang kedua, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Ya, maka saat itu memang bangsa Israel begitu bersungguh-sungguh meminta kepada Musa air. Lalu Musa saat itu tidak taat kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Lihat, bangsamu ini selalu menyusahkan. Ya. Maka Musa wafat di lembah Moab dengan damai. Nah, setelah Musa meninggal, wafat, dia digantikan oleh Yosua. Yosua adalah keturunan Efraim dan ayahnya bernama Nun. Pengganti Musa adalah Yosua. Ya. Yosua ini membawa bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan dan mengalahkan Yeriko. Di sini dapat kita lihat nanti pada Yosua ayat 1 bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Ya. Bagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan itu. Yosua kemudian dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan menggantikan Musa. Yosua memimpin Israel dalam perebutan tanah di seberang Sungai Yordan, yaitulah tadi Yeriko.
Yosua ini nanti untuk mengalahkan Yeriko menyuruh 2 orang mata-mata ya ke Yeriko, dan mereka menginap di rumah seorang wanita yang bernama Rahab. Ya, dalam cerita itu nanti bagaimana Yosua bisa merobohkan runtuh Yeriko itu, dinding Yeriko, dan bangsa Israel bisa keluar dari sana untuk menuju tanah Kanaan. Dia juga mengumpulkan seluruh suku bangsa Israel untuk membuat janji kepada Allah di Sikem. Kepemimpinan Yosua menjadi awal bagi bangsa Israel memasuki zaman hakim-hakim. Ya, maka Allah selalu senantiasa menepati janji-janjinya kepada bangsa Israel. Dan bagaimana perjuangan bangsa Israel ini memasuki tanah terjanji? Tentunya dengan peran Yosua dengan menyeberangi sungai Yordan dan meruntuhkan tembok di Yeriko sehingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan mereka menuju tanah Kanaan ini selama 40 tahun. Ya. Bangsa Israel diperkenankan Allah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Allah berpesan kepada Yosua agar jangan menyimpang dari Allah. Maka Yosua ini sangat setia kepada Allah. Dengan hidup berdasarkan hukum Taurat, Israel akan memperoleh keselamatan. Hukum Taurat itu menjadi pedoman mereka hingga tanah Kanaan. Ya. Maka anakku yang baik, kita dapat melihat bagaimana nanti peran Allah bagi bangsa Israel untuk memasuki tanah terjanji sangat berperan. Allah selalu menyertai bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi Allah selalu menyelamatkan mereka. Ya, demikian nak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.